Banyak sekali pendukung Pak Prabowo Subianto di tahun 2019 lalu yang kecewa dengan langkah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Para pendukung yang kecewa ini menganggap bahwa Pak Prabowo sebagai pengkhianat rakyat. Dan di video berikut ini khusus untuk orang-orang yang membenci dan menganggap Pak Prabowo sebagai pengkhianat rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini saya menyaksikan masih banyak sekali orang-orang yang berbicara secara langsung ataupun di media sosial, kemudian mengisi kolom komentar YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang pada intinya orang-orang atau kelompok ini merasa bahwa Pak Prabowo adalah seorang pengkhianat rakyat. Bagi teman-teman yang berpendapat demikian, saksikan dulu video berikut ini. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam, antara kesal tapi juga bertanya-tanya, apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di Ustadz dan Buya? Apakah hati dia lebih salamah, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir? Ternyata disitulah jawabannya. Dengan melihat video ini, tentunya hati saya merasa tersentuh. Beliau merupakan seorang buya dan sangat paham betul tentang ilmu agama. Tentu yang disampaikan beliau pun tidak sembarangan. Dan saya kira sangat rasional, dan perkataan beliau pun membuka nurani kita sebetulnya agar lebih objektif lagi dalam menilai sesuatu hal, termasuk langkah yang diambil Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kemudian masih ada teman-teman di sana yang merasa Pak Prabowo sebagai pengkhianat rakyat, ya memang setiap dari kita memiliki latar belakang yang berbeda, pemahaman politik yang berbeda, lalu kemudian dalam menilai sesuatu hal pun pasti memiliki kesimpulan yang berbeda pula. Sebetulnya dalam pilpres atau pemilu, sebaiknya kita lebih mengedepankan logika daripada perasaan. Sebaiknya kita menikmati proses demokrasi yang ada setiap 5 tahun sekali ini. Pada prinsipnya, ayolah kita beradu gagasan, beradu argumentasi, beradu visi dan misi. Jangan sampai kita beradu emosi karena dipolitisasi, yang pada akhirnya kita menjadi objek eksploitasi politisi. Ayolah kita menikmati pilpres atau pemilu 2024 ini dengan enjoy dan mengedepankan objektivitas dan rasionalitas. Jangan sampai kita terjebak dalam dark social dan pada akhirnya kemudian kita memperdebatkan siapa yang paling jelek dari yang terjelek, kemudian siapa yang terburuk dari yang terburuk. Dan logika terbalik ini dalam perpolitikan kita pasti akan terus ada. Karena memang ini by design dari kelompok-kelompok atau yang kalah dalam gagasan atau visi dan misi. Dan juga memang banyak juga masyarakat Indonesia yang belum paham betul tentang politik. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat lebih mengedepankan perasaan daripada logika dalam berpolitik. Padahal seharusnya kita memperdebatkan visi dan misi, gagasan, konsep, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pemimpin atau presiden terbaik dari yang terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.